Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bontang Simple Jago bekerja sama dengan PKTV dan MGMP. Perkenalkan, nama saya Ibu Ayu Faktianur, biasa dipanggil dengan Ibu Ayu. Saya mengajar di SMP Bahru Ulum. Bagaimana kabarnya anakku hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun masih masa pandemi, kalian harus tetap semangat menjaga kebersihan agar kalian tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti sedia kala. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan pembelajaran IPA semester 1 bab terakhir, yaitu tentang sistem peredaran darah manusia. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kompetensi dasar pada bab ini yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi organ-organ peredaran darah manusia, menjelaskan fungsi organ-organ peredaran darah manusia, menganalisis mekanisme peredaran darah besar, menganalisis mekanisme peredaran darah kecil, dan membedakan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Selanjutnya yaitu darah. Darah itu dibagi menjadi dua, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Sebelum kita membahas itu, marilah kita mengetahui apa itu fungsi darah. Darah itu merupakan jaringan tubuh yang memiliki fungsi sangat penting untuk kelangsungan hidup kita, di mana fungsi darah mengedarkan sari-sari makanan yang diserap dari usus halus ke sel-sel seluruh tubuh. Nah, ini tugasnya plasma darah. Yang kedua, mengedarkan oksigen ke sel-sel seluruh tubuh. Ini adalah sel-sel darah merah. Kemudian membantu mengangkut sisa metabolisme. Ini juga sel-sel darah merah. Membantu melawan atau membunuh kuman penyakit. Ini adalah sel darah putih. Memelihara suhu tubuh atau mempertahankan suhu tubuh. Jadi agar tubuh kita itu suhunya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Nah, itu adalah tugasnya darah. Darah itu tersusun dari dua komponen, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Sel-sel darah itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah sel darah merah atau biasa disebut dengan eritrosit. Kita lihat di gambar di samping, itu ada sel darah merah. Bentuknya adalah bulat, tengahnya cekung atau biasa disebut dengan bikonkav. Kemudian sel darah putih atau leukosit. Nah, itu digambar di mana leukosit ini bentuknya selalu berubah-ubah, jadi tidak tetap. Selanjutnya adalah keping darah atau trombosit. Nah, itu yang paling kecil di bagian bawah. Nah, itu adalah gambar trombosit. Nah, itu bentuknya tidak beraturan. Selanjutnya adalah plasma darah.
Plasma darah itu tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Nah, di mana zat larut itu terdiri dari protein dan zat-zat lain. Nah, protein sendiri itu terdiri dari albumin, fibrinogen, dan globulin yang disebut sebagai protein plasma. Sedangkan zat lain itu terdiri dari sari makanan, mineral, hormon, antibodi, urea, dan karbon dioksida. Nah, karena plasma darah ini terdiri dari sari-sari makanan, mineral, dan lainnya, albumin, ya, maka plasma darah ini berwarna kekuningan. Yang kita pelajari lebih lanjut adalah sel darah merah atau eritrosit. Ya. Nah, di mana eritrosit ini seperti yang saya jelaskan tadi, bentuknya bulat pipih dengan bagian tengah cekung atau bikonkav. Tidak memiliki inti sel. Jadi, meskipun dia sel, tetapi dia tidak memiliki inti. Sehingga berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel seluruh tubuh, ya, berwarna merah yang disebabkan adanya hemoglobin. Biasanya darah itu dalam 1 mm kubik darah itu terdiri atas 4 sampai 5 juta sel darah merah, ya, mengandung hemoglobin. Biasanya sel darah merah ini berusia sekitar 120 hari. Jadi kalau misalnya setelah 120 hari, maka sel darah merah atau eritrosit ini akan mati. Sehingga agar bermanfaat darah kita sebelum 120 hari itu kita donorkan. Agar apa? Agar lebih cepat proses mendapatkan sel darah muda atau sel darah baru. Selanjutnya adalah hemoglobin, ya. Hemoglobin atau zat warna darah merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Jadi, hemoglobin itu berwarna merah. Nah, berwarna merah itu karena adanya unsur besi yang ada di dalam hemoglobin. Di mana fungsi hemoglobin sendiri itu adalah mengikat oksigen dan membentuk oksihemoglobin yang akan beredar ke seluruh sel-sel tubuh. Nah, setelah sampai di sel-sel tubuh akan terjadi reaksi pelepasan oksigen dari hemoglobin ke sel yang kekurangan oksigen. Nah, oksigen masuk ke dalam sel melalui proses difusi. Hemoglobin yang mengikat oksigen atau oksihemoglobin akan berwarna merah cerah. Sedangkan hemoglobin yang masih mengikat karbon dioksida akan berwarna merah tua. Selanjutnya yaitu sel darah putih. Sel darah putih ini memiliki ciri selnya tidak memiliki bentuk, ya, atau berubah-ubah yang tidak tetap. Nah, kalau misalnya sel darah merah itu tidak memiliki inti, sedangkan sel darah putih itu memiliki inti. Nah, setiap 1 mm kubik darah mengandung sekitar 6.000 sampai 9.000 sel darah putih. Nah, apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, jadi di atasnya 9.000, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh tersebut yang disebut dengan leukositosis. Selanjutnya yaitu keping darah atau trombosit. Nah, ini ciri-cirinya bentuk trombosit beraneka ragam, ya. Ada yang bulat, oval, dan memanjang. Makanya dia juga tadi saya sebutkan bahwa keping darah itu bentuknya tidak beraturan, ya. Kemudian tidak memiliki inti sama dengan sel darah merah, ya. Kemudian bergranula. Nah, jumlahnya sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per milimeter kubik darah. Umurnya 5 sampai 9 hari. Nah, fungsinya trombosit ini adalah untuk membantu proses pembekuan darah atau menutup luka.
Nah, ini berikut adalah proses pembekuan darah ya. Nah, proses pembekuan darah ini misalnya terjadi luka, di mana luka ini ada luka tertutup dan luka terbuka. Nah, luka tertutup itu yang bagaimana? Luka tertutup ini misalnya kita terbentur atau terjadi infeksi. Nah, ketika kita atau terjadi infeksi atau terbentur itu menyebabkan trombosit pecah. Ya, ketika trombosit pecah, dia mengeluarkan enzim trombokinase. Ingat, kalau ada nase berarti dia itu adalah enzim. Nah, enzim ini dapat mengaktifkan protombin. Protombin ini adalah enzim yang belum aktif, kemudian diaktifkan menjadi enzim trombin. Ya, enzim trombin. Nah, kalau sudah terbentuk enzim trombin, nah ini dapat mengaktifkan fibrinogen dan menjadi benang fibrin. Nah, kalau misalnya benang fibrin ini sudah terbentuk, maka luka akan tertutup atau lukanya akan sembuh. Tetapi ingat, ketika protombin terbentuk trombin, itu dibantu oleh vitamin K dan ion kalsium. Ingat ya, vitamin K pada proses pencernaan, sistem pencernaan kemarin di usus besar, pembusukan di usus besar, di mana di usus besar akan terbentuk vitamin K. Jadi kalau misalnya sistem pencernaan kita kurang baik, maka pembentukan vitamin K juga tidak akan maksimal. Ketika tidak maksimal, maka itu akan mempengaruhi proses penyembuhan luka. Ya, jadi makanya kita harus menjaga juga proses pencernaan kita agar ketika luka maka dapat menyembuhkan luka dengan baik. Selanjutnya yaitu organ peredaran darah, yaitu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah jantung. Ya, jantung itu terdiri dari 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Yang berwarna biru itu adalah kanan dan yang berwarna merah adalah kiri. Nah, yang terletak di bagian atas sebelah kanan itu disebut dengan serambi kanan, sedangkan yang berwarna biru di bawah itu adalah bilik kanan. Dan yang terletak di sebelah kiri yang berwarna merah itu, di gambar itu adalah serambi kiri, sedangkan yang di bawah itu, yang bagian bawah itu adalah bilik kiri. Nah, di antara serambi kiri dan bilik kiri di situ ada 2 buah katup ya. Nah, katup itu disebut dengan bicus pidalis. Sedangkan antara serambi kanan dan bilik kanan di situ ada 3 buah katup ya, ada 3 buah katup. Di situ disebut dengan tricus pidalis. Nah, biasanya dinding jantung di bagian bilik kiri ini lebih tebal. Karena apa? Karena bilik kiri ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Di dalam tubuh kita, pembuluh darah itu ada 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Nah, yang biasanya bingung kalian adalah membedakan antara pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Nah, ini sudah saya buatkan. Nah, di situ bisa dilihat ya. Nah, kalau misalnya kita memencet atau memegang bagian pergelangan tangan kita, ya, pergelangan tangan kita itu terletak antara telapak tangan dan lengan. Nah, di situ kalau kita pencet agak ke dalam ya. Nah, itu adalah ketika kita pencet agak ke dalam itu adalah pembuluh nadi ya, dimana pembuluh nadi kita itu tebal ya, kuat dan elastis ya, jadi elastis dia. Sedangkan pembuluh vena, nah itu letaknya di permukaan. Nah, seperti bisa kita lihat ya, itu letaknya di permukaan, berwarna kebiruan. Nah, bentuknya itu tipis dan tidak elastis. Nah, pembuluh nadi ini aliran darahnya meninggalkan jantung.
Sedangkan vena itu menuju jantung. Nah, denyutnya seperti yang tadi, kalau kita praktekkan, kita pencet di bagian pergelangan tangan kita, maka denyutnya akan terasa. Apalagi kalau misalnya kita habis olahraga atau beraktivitas, kemudian kita ingin mengecek berapa sih jumlahnya nadi kita, maka kita bisa hitung dari denyut nadi kita, ya, bisa dari pergelangan tangan. Sedangkan pembuluh balik itu tidak terasa denyutnya. Nah, jumlah katup pada nadi itu satu aja, dekat jantung. Jadi kalau misalnya katupnya tergores atau luka, maka darahnya akan memancar, ya, akan memancar. Sedangkan pembuluh vena itu memiliki banyak katup, ya, di sepanjang pembuluh itu ada katupnya, sehingga kalau misalnya di bagian vena ini terluka atau tergores, maka tidak memancar, dia hanya menetes saja darahnya. Itu tadi adalah perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Salah satu organ yang harus kalian pelajari secara mendalam pada saat belajar tentang sistem peredaran darah ialah jantung, ya. Karena fungsi jantung sendiri adalah untuk memompa darah, ya. Nah, kalian harus tahu letaknya. Letak jantung itu di rongga dada agak ke sebelah kiri, ya, di antara paru-paru. Kemudian ukurannya juga kecil, kurang lebih 1/4 kilogram, ya, sedikit lebih besar dari kepalan tangan kita, ya. Kemudian otot jantung ini sangat khusus yang disebut dengan miokardium, ya. Dia seperti otot lurik tapi tidak bekerja seperti otot lurik pada umumnya, ya. Karena otot jantung ini adalah miokardium, maka dia bisa berkontraksi. Nah, jantung bisa berdenyut atau berkontraksi itu rata-rata antara 60 sampai 100 kali per menit, ya. Tapi ini tergantung juga wanita dan pria. Wanita biasanya lebih cepat daripada pria denyut jantungnya. Biasanya pada umumnya wanita itu adalah 78 kali per menit, kemudian pria itu hanya 70 kali per menit, ya. Selain itu juga didasarkan pada usia, ya. Pada usia waktu bayi baru lahir itu denyut jantungnya sangat-sangat cepat, ya, antara 70 sampai 160. Tapi semakin tua maka denyut jantungnya semakin lambat. Nah, pada waktu tidur pun jantung akan berkontraksi, ya, berdenyut itu kurang lebih sekitar 60 kali per menit, ya. Jadi otot jantung punya kekhususan sendiri, ya, yang disebut dengan miokardium. Kemudian jantung tadi fungsinya adalah untuk memompa darah, ya. Jantung bisa memompa darah itu 5 liter per menit, ya. Jadi sangat banyak, kalau sehari bisa bayangkan kurang lebih 7.000 liter per hari. Jadi jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh kurang lebih 7.000 liter per hari, ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang ruangan yang terdapat pada jantung, ya. Nah, pada jantung kalian harus ingat, jantung itu ada 4 ruangan. Yang paling atas itu disebut atrium atau disebut dengan serambi, ya. Ingat, atrium sama dengan serambi. Kemudian ventricle, bagian bawahnya adalah ventricle atau disebut dengan bilik. Oke. Nah, kemudian di antara atrium kiri dengan atrium bilik kiri atau ventricle kiri itu terdapat katup yang namanya katup bicuspidalis, ya. Kemudian antara atrium kanan dengan bilik kanan juga terdapat katup yang namanya katup tricuspidalis. Selain itu ada juga katup yang ada di antara ventricle kanan dengan arteri pulmonalis. Kemudian juga ada di ventricle kiri dengan aorta.
ya. Nah, itu disebut dengan katup semilunaris. Ya. Nah, katup-katup ini digunakan fungsinya ini untuk supaya kalau katup bikuspidalis dan trikuspidalis itu digunakan supaya darah yang masuk ke bilik tidak akan balik lagi ke serambi, ya. Jadi alirannya searah. Begitu juga dengan katup semilunaris. Itu digunakan supaya alirannya tetap searah atau tidak balik kembali, ya. Nah, pada UN 2019 kemarin itu ada soal mengenai ruangan pada jantung ini, ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, kalau misalkan serambi dan bilik berkontraksi, ingat karena dia adalah otot maka dia bisa berkontraksi, ya. Jadi bila serambi dan bilik berkontraksi maka yang terjadi adalah gitu, ya. Nah, tapi yang ditunjuk oleh soal tahun 2019 UN 2019 itu adalah serambi kiri dan bilik kiri, ya. Jadi kalau serambi kiri ini berkontraksi, ya, maka darah yang kaya oksigen, ingat yang sebelah kiri ini membawa darah yang kaya oksigen, ya. Jadi kalau serambi kiri berkontraksi, maka darah yang kaya oksigen itu akan mengalir atau masuk ke dalam atrium atau bilik. Kemudian kalau bilik berkontraksi, maka darah yang kaya akan oksigen akan dipompa ke seluruh tubuh. Oke, itu soal UN tahun 2019, ya. Nah, kemudian kalian juga bisa sering periksa darah, ya, tekanan darah, ya. Nah, tekanan darah itu biasanya ada tertulis 80 garis miring 120 mmHg, ya, di situ. Jadi kalau kalian periksa darah maka akan ada kalau itu normal 80 garis miring 120, ya. Apa itu garis 80? Apa itu 120? Nah, 80 itu adalah tekanan diastol. Jadi tekanan diastol itu adalah tekanan di mana tekanan darah, ya, saat bilik jantung berelaksasi. Ya, jadi bilik jantung berelaksasi berarti serambi yang berkontraksi. Artinya adalah serambi berkontraksi, maka dia akan mengalirkan darah ke bilik. Itu tekanan diastol. Ingat deh dulu, ya. Kemudian kalau tekanan sistol itu tekanan darah saat bilik jantung berkontraksi. Nah, jadi kalau bilik jantung berkontraksi, artinya apa? Darah akan mengalir, dialirkan ke seluruh tubuh kalau dari bilik kiri. Sedangkan kalau dari bilik kanan, maka darah akan mengalir ke paru-paru lagi. Oke? Itu tekanan diastol dan sistol. Ingat, tekanan diastol, bilik jantung relaksasi. Berarti yang kontraksi adalah serambi. Sedangkan tekanan sistol, bilik jantung yang berkontraksi. Artinya darah akan dialirkan ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Ingat, ya, ini karena ini pernah keluar di UN tahun 2013. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Dan jangan lupa menjaga 3M, yaitu sering-sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.